Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Faturozi dengan NIM 205211294. Di sini saya akan menampilkan dan juga membahas tentang kasus studi bisnis internasional. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja kasus yang pernah terjadi pada brand-brand Indonesia yang sebelumnya telah go internasional ataupun sudah terkenal dan tersebar luas di berbagai negara. Untuk maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya tentang melampaui suatu batas negara. Oleh karena itu, banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat berbisnis secara internasional. Yang pertama, mulai dari kegiatan perdagangan atau trading, yakni ekspor, subcontracting, dan counter trade. Selanjutnya ada transfer, yakni turnkey project, licensing, franchising, dan juga ada foreign direct investment, atau contohnya adalah joint venture, contract manufacturing, dan manajemen kontrak, serta aliansi bisnis. Karena bisnis internasional ini cukup menjanjikan dengan mampu meraih pasar yang luas, maka bisnis ini juga memiliki risiko yang cukup luas juga, atau bisa dibilang tinggi, karena melibatkan banyak pihak-pihak dengan berbagai kepentingan yang juga berbeda-beda. Salah satu risiko tersebut dapat berbentuk pencekalan atau penarikan peredaran barang di pasar luar negeri, seperti kasus yang akan kita bahas pada video ini. Alangkah baiknya jika kita mampu menganalisis kasus berikut dan mengambil pelajaran agar kejadian ini tidak terulang serupa di kemudian hari. Dikutip dari portal berita Tempo Interaktif, 2 jaringan supermarket terbesar di Taiwan berhenti menjual produk mie instan merek Indomie setelah pemerintah Taiwan menemukan bahan pengawet yang dilarang di produk asal Indonesia. Pusat Keamanan Makanan Taiwan telah menguji mie tersebut dan bahkan menanyakannya terhadap insiden tersebut kepada importir dan distributor. Importir dari Hong Kong mengatakan mie tersebut diperkirakan dibawa ke Thailand secara ilegal. Pemerintah Taiwan mengumumkan menarik mie instan Indomie yang dikarenakan mengandung 2 bahan pengawet terlarang, yakni methyl p-deoxybenzoat dan benzoyl-sachet ditemukan di dalam Indomie tersebut. Bahan pengawet tersebut hanya dibolehkan untuk kosmetik. Bahan pengawet tersebut dilarang digunakan di makanan-makanan di Taiwan, Kanada, dan Eropa. Jika bahan pengawet tersebut dikonsumsi, bisa menyebabkan orang muntah. Bahkan kalau pengawet tersebut dimakan untuk jangka waktu yang lama atau dalam jumlah yang banyak, itu bisa menyebabkan metabolic acidosis, sebuah kondisi akibat terlalu banyak mengonsumsi asam. Kasus ini melibatkan beberapa pemeran bisnis internasional, yaitu pemerintahan Taiwan melalui FDA dan DOE atau Food and Drugs Administration Department of Health-nya, para importir melalui Fook Hing atau Heikei Trading. 2 jaringan distributor dan retailer besar Taiwan melalui Park and Shop dan Welcome. Perusahaan tersebut didampingi oleh perusahaan asal Indonesia melalui PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan. Masalah utamanya terletak pada temuan 2 bahan pengawet terlarang yang notabene sangat dilarang untuk pemakaian dalam bahan makanan di negara Taiwan. Tapi Indofood berdalih bahwa produknya sudah memenuhi standar internasional yang dibuat oleh Badan Standar Makanan Internasional atau Codex Alimentarius Commission atau CAC. Pembelaan pun datang dari importer resmi Indomie di Taiwan, Fook Hing at Heikei Trading, mengatakan bahwa mie produk Indomie sudah memenuhi standar keamanan makanan di Hong Kong maupun Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Menurut saya, masalah ini muncul disebabkan karena kesalahan interpretasi standar internasional oleh otoritas negara Taiwan yang memang bukan anggota CAC. Langkah penarikan peredaran mie
tersebut bisa dinilai wajar karena tugas negara memang melindungi rakyatnya dari potensi keracunan. Mengingat hubungan perdagangan antara Taiwan, Indonesia selama ini saling menguntungkan, sudah selayaknya segera dilakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak terkait. Musyawarah dan mufakat adalah pilihan yang tepat untuk menemukan titik kesalahpahaman antara interpretasi otoritas Taiwan dan Indonesia. Isu-isu yang berkembang seiring adanya dugaan jalur ilegal peredaran mie Indomie harus segera ditanggapi dan diusut. Adapun hasil perundingan nantinya harus ditaati para pihak yang berunding. Dan langkah selanjutnya adalah segera melakukan klarifikasi untuk memberitahu masyarakat tentang hasil perundingan dan akar masalahnya, supaya itu akan mereduksi keresahan atau kekhawatiran masyarakat terhadap produk Indomie yang ditarik sebelumnya. Ya, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai apa saja produk Indonesia yang pernah terjadi ataupun mengalami kasus. Salah satunya tadi adalah Indomie yang memiliki bahan pengawet yang bisa menyebabkan ditariknya di dalam pasar internasional. Maka dari itu, saya Fandi Ahmad Faturozi dengan ini mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.